Shalom, Ibu Bapak jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus. Atas kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di ibadah Sabtu Sunyi pada hari ini. Untuk itu mari saudara-saudara yang kasih, perjalanan sengsara yang tak terperikan dalam karya penebusan dan pengampunan dosa umat manusia telah dijalani Yesus Sang Mesias di atas kayu salib sampai ke liang kubur. Dalam penghayatan kita akan Kristus yang mati dan dikuburkan, kita yakin kubur dan kematian Kristus tidak berarti menjadi akhir dari pengharapan kita. Sebaliknya kita satu keyakinan bahwa iman yang tak terkuburkan. Mari menghayati kematian Kristus untuk kita. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 157 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Insan isi dosamu, ingatlah Kristus menebus jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Bagimu juga. Silakan duduk. Ratapan 3 ayat 1 sampai 9. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang. Dengan tangannya sepanjang hari, Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati.
Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bermazmur secara responsorial yang diambil dari Mazmur 31. Mazmur 31 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mazmur 31 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencari maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di Sabtu sunyi ini Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu berada dalam sebuah perenungan akan kematian-Mu.
kami kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan memahami firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata, maupun sidang jemaat-Mu di rumah dan yang ada di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan yang pertama dari 1 Petrus 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. 1 Petrus 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Yohanes 19, pembacaan kita yang kedua, ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengar. Amin. Akan duduk. Shalom. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di Sabtu Sunyi ini tema untuk kita semua, iman yang tak terkuburkan. Iman yang tak terkuburkan. Yesus mati. Bagaimana dengan mayat Yesus? Yesus mati. Apakah ada yang bersedia untuk menguburkan mayat Yesus? Ataukah dibiarkan tergantung di atas kayu salib? Tentu tidak seperti itu. Saudara-saudara, dalam pembacaan ini dikisahkan bagaimana Yusuf dari Arimatea, seseorang yang tadinya sembunyi-sembunyi untuk mempercayai Yesus, datang kepada Pilatus, meminta supaya mayat Yesus dikuburkan. Sesungguhnya siapa Yusuf dari Arimatea? Sebenarnya Arimatea itu kampung dari mana Yusuf berasal. Supaya membedakan dengan Yusuf yang lain, maka ia dikenamai Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ternyata seorang anggota Sanhedrin,
seorang anggota parlemen Mahkamah Agama Yahudi, yang dengan diam-diam menjadi murid atau pengikut Yesus. Sewaktu Yesus hidup, sesungguhnya Yusuf adalah seorang yang bukan hanya sekedar pengagum Yesus, tetapi ia juga percaya bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi. Tetapi mengapa saat itu ia tidak mau terang-terangan mengikut Yesus? Mengapa ia tidak mau tampil di publik menyampaikan bahwa saya ini adalah salah seorang yang percaya kepadanya? Saat itu Yusuf masih enggan menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada halayak ramai bahwa sesungguhnya dia juga adalah seorang pengikut, tidak hanya sebatas pengagum tetapi sungguh pengikut Yesus. Ia tidak sampai menunjukkan siapa dirinya, karena saat itu ia seorang yang terhormat, memiliki kedudukan dan jabatan di tengah-tengah orang Yahudi. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ia tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya ia percaya kepada Yesus. Bukankah di zaman sekarang ada begitu banyak orang yang mengagumi Yesus, yang sesungguhnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi karena kedudukan atau karena berbagai hal mereka tidak mau terus terang mengikut Yesus. Demikianlah yang terjadi pada Yusuf dari Arimatea. Juga seorang lain yang disebut dalam pembacaan ini, yakni Nikodemus. Nikodemus adalah juga seorang tokoh Yahudi, anggota Sanhedrin, sama seperti Yusuf. Saudara-saudara, kematian Yesus memunculkan para pengikutnya yang dulu sembunyi-sembunyi, seperti Yusuf, seperti Nikodemus, kini tampil. Bagi mereka sangat tidak mudah untuk menyatakan diri sebagai murid dari seorang musuh para pemimpin Yahudi. Saudara-saudara, kita masih ingat dalam pembacaan yang lain, di mana suatu waktu Nikodemus karena takut diketahui orang banyak, karena dia seorang tokoh, karena dia seorang pemimpin, karena dia seorang anggota parlemen, ia tidak mau menunjukkan dirinya. Sementara ia sangat-sangat kagum kepada Yesus. Ia pergi sembunyi-sembunyi di malam hari, menjumpai Yesus, berdiskusi dengan Yesus. Ia melakukan semuanya hanya karena ia takut kedudukannya, nama baiknya, dan seterusnya. Tetapi kini dia muncul. Ia memunculkan dirinya sebagai seorang pengagum dan percaya kepada Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Mereka berdua adalah orang-orang yang mau menguburkan mayat Yesus. Mereka tidak hanya sebatas mengambil mayat Yesus dari atas salib, tetapi mereka menggunakan segala apa yang mereka miliki, termasuk kekayaan mereka. Mereka memakai kekayaan mereka untuk mengurus mayat Yesus. Kita lihat, sesungguhnya kubur yang ada dalam taman itu adalah milik keluarga Yusuf Arimatea. Dan ia mempersiapkan kubur itu. Kubur itu menurut pembacaan belum pernah dipakai. Yusuf mempersiapkan kuburan miliknya yang belum pernah dipakai itu untuk membaringkan tubuh Yesus. Dan Nikodemus datang dengan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Sebagaimana yang terjadi dalam tradisi Yahudi, bahwa mayat itu sebelum dikuburkan harus dirempah-rempahi. Dan saat itu Nikodemus datang dengan 50 kati campur minyak mur dan rempah-rempah yang setara dengan 30 kilogram banyaknya. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, bagaimana Nikodemus berkorban demi dan untuk Yesus. Hanya seorang raja yang biasanya berkafankan dengan rempah-rempah sebanyak yang dibawa oleh Nikodemus. Mengapa Nikodemus mau berkorban seperti itu? Karena Nikodemus sangat memahami, baginya secara pribadi, Yesus itu adalah rajanya. Karena itu ia mempersiapkan semuanya dengan tulus. Yusuf dan Nikodemus menguburkan mayat Yesus di kuburan yang baru.
kuburan yang tidak pernah dipakai orang. Pertanyaan saudara-saudara, Yusuf dan Nikodemus adalah orang-orang yang tidak pernah tampil di halayak ramai selama Yesus hidup untuk menyatakan kepada orang kami adalah pengikut. Tetapi justru mereka lah yang menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka untuk dapat mengurus mayat Yesus. Di mana para murid yang lain? Saya bisa bayangkan, bisa jadi saat itu Petrus pergi merenung di suatu tempat akan dosa, akan kesalahan, akan kelemahannya yang ia telah perbuat, menyangkali Yesus. Judas yang telah mengkhianati Yesus telah bunuh diri. Sekarang Petrus dalam penyesalannya entah di mana. Ia tidak pernah tahu, dan dia bahkan mungkin tidak mau tahu bagaimana kelanjutan mayat Yesus yang tergantung di atas salib. Tidak hanya Petrus, kemana teman-temannya yang lain? Di mana Andreas? Di mana Filipus? Di mana Yakobus? Di mana Yohanes, seorang murid yang dikasihi itu? Ternyata mereka semua tidak ada. Saya bisa bayangkan bagaimana mereka dalam situasi keadaan mencekam saat itu. Mereka menjadi tercerai-berai. Mereka tidak ada lagi di tempat. Kalau kita membaca bagaimana Yesus ditangkap di Getsemani, ternyata para murid sudah tercerai-berai entah kemana. Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus kini terbaring dalam kesenyapan alam maut. Yesus kini sedang berada dalam sebuah proses yang hendak menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya yang lahir sebagai manusia, bahkan yang bertumbuh dewasa, berkarya dalam pelayanan, menjadi berkat bagi banyak orang, menyatakan kasih yang sesungguhnya. Tidak hanya sampai di situ, ia menanggung beban penderitaan oleh karena dosa manusia, seperti yang dinubuatkan para nabi bahwa ia harus mati. Sabtu Sunyi adalah keheningan yang menjembatani antara kematian anak domba Allah dengan kebangkitan Kristus. Para murid berada dalam kesunyian dan ketakutan, seolah-olah tiada harapan bagi mereka lagi. Mereka pergi entah kemana dan bercerai-berai. Mereka membawa kehampaan hati, seolah-olah kehilangan pengharapan karena sang pemimpin mereka telah mati. Saudara-saudara, dalam menghayati Sabtu Sunyi kita diajak melalui kebenaran firman Tuhan untuk terus memahami karya Kristus yang sudah menebus dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita meyakini saudara-saudara bahwa kematian Yesus tidak menghentikan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Benar bahwa ia menderita, bahkan ia mati dan dikuburkan. Namun di sanalah terletak jaminan pembebasan segenap utang dosa manusia. Sehingga kita patut meyakini bahwa saat dia mati, kita pun diajak untuk mematikan dosa kita. Sehingga ketika dia terbebas dari kematian, kita pun akan bebaskan dari utang dosa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar bahwa Yesus terkubur seolah menjadi tawanan atas maut. Namun saudara-saudara, di sanalah di dalam kubur itu Yesus menaklukkan kuasa dosa, yaitu maut. Maut atau kematian tidak akan pernah menguburkan iman orang yang percaya akan dia. Seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, orang-orang yang telah berani menyatakan imannya. Orang-orang yang telah berkorban, rela berkorban, bahkan mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Saat ini mereka tidak lagi takut untuk dikucilkan. Dengan berani mereka datang meminta kepada Pilatus mengizinkan mereka untuk menguburkan mayat Yesus. Bahkan mereka tidak merasa diri najis. Mereka tidak mau, dan mereka tidak mau untuk melepaskan mayat Yesus begitu saja. Mereka mau menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka walaupun mereka harus dianggap najis oleh orang-orang di sekitarnya. Kita pun saudara-saudara umat Tuhan harus berani menyatakan iman itu. Terlebih dalam kehidupan kita.
dalam situasi dan kondisi kita yang sangat mencemaskan sekarang ini. Mari seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus, kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Kristus untuk menyatakan kasih yang benar itu dalam kehidupan kita. Yusuf dan Nikodemus telah menyatakan iman mereka kepada Yesus, sekalipun mereka berada pada suatu titik kehidupan yang mencekam. Kita pun juga diajak untuk menyatakan keimanan kita dalam kondisi kehidupan kita seperti saat ini. Mari saudara-saudara, kita menyatakan iman dan percaya kepada Dia yang sudah mati bagi dosa kita dan yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut, bahwa Ia menyertai kita, menopang dan menguatkan kita untuk menapaki hari-hari kita di masa mendatang. Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari sejenak kita tundukkan kepala merenungkan firman yang kita dengarkan saat ini. Di kesunyian malam ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kekuatan di dalam Tuhan untuk menghayati lebih sungguh akan kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau ada di alam maut untuk menjalani proses kematian dalam rangka penebusan dosa bagi kami manusia. Tetapi kami meyakini maut tidak akan pernah menahan-Mu lebih lama di dalam kubur itu. Karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, sanggup mengalahkan maut. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan senantiasa menolong kami untuk terus menghayati kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita. Nats persembahan terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mengiringi persembahan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 172. Tulus dan rendah hati berdoa padamu, inilah isi serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau berdosa, walau ternoda, tapi yang kudus basucikan hidupku.
Kudus Tuhan hidup dalam diri. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan buat kami untuk boleh bersama-sama beribadah di Sabtu Sunyi ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan, benar-benar boleh kami hayati dan renungkan dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh Engkau telah mati, tetapi kami percaya Engkau berkuasa untuk dapat mengalahkan maut itu. Biarlah Engkau yang meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami yang sudah mendengarkannya. Bahkan kami boleh dapat menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami jemaat-Mu baik yang ada di sini, pun yang ada di rumah masing-masing. Engkau Tuhan terus peliharakan kehidupan jemaat-Mu, jemaat Panakuka. Engkau peliharakan mereka pribadi lepas pribadi, pun dalam hidup keluarga rumah tangga masing-masing. Terlebih dalam situasi dan kondisi kami saat sekarang ini, kami hanya datang mempertaruhkan seluruh kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang hidup berkuasa, akan senantiasa menopang menguatkan kami menjalani hari-hari ini. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa menyatakan kuasa kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi pun dalam hidup keluarga kami. Kami berdoa untuk semua orang yang ada dalam berbagai situasi kondisi sulit saat sekarang ini. Demikian kiranya Tuhan menolong, menopang, menguatkan mereka. Berkati pemerintah kami dalam mengusahakan berbagai hal sehubungan dengan mewabahnya virus corona. Begitu banyak rakyatnya mengalami penderitaan, mengalami kekurangan. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Engkau menopang menguatkan mereka, bahkan memberikan hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke seluruh daerah, supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab kepemimpinan mereka untuk terus melihat kondisi kehidupan rakyat, dan mereka mau mengulurkan tangan membantu mereka yang hidup dalam kekurangan. Kami terus berdoa kepada Tuhan, Engkau peliharakan kami jemaat-Mu di sini, memberi kami tubuh yang kuat untuk dapat melawan virus corona yang mewabah saat ini. Memberkati para medis, dokter, perawat, semua relawan yang memberi diri untuk merawat saudara-saudara kami yang terinfeksi virus ini. Engkau beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk dapat memberikan perawatan yang terbaik. Engkau juga memberkati mereka yang menderita karena virus ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberi mereka kesabaran, supaya mereka dapat menjalani proses pemulihan. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, Engkau juga terus memberkati para ilmuwan, para peneliti, agar mereka mendapatkan vaksin dari virus ini. Kami sungguh berharap dan berdoa memohon kepada Tuhan, agar supaya virus ini dapat berlalu, dan situasi kondisi kami kembali seperti dulu. Hidup normal, hidup bekerja, hidup belajar, hidup dalam berbagai kegiatan dan aktivitas kami dengan baik. Bapa di dalam surga, Engkau berkati gereja-gereja-Mu yang juga terus memotivasi warga jemaat-Mu. Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus kami pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk terus mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Ya Allah Bapa di dalam surga, berkenanlah atas pelayanan yang boleh kami lakukan bersama saat ini. Berkati setiap kami yang sudah boleh mengambil pelayanan pada malam hari ini. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk boleh memberikan ungkapan syukur kami. Berkati persembahan ini, agar boleh dipakai secara baik dan benar di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Berkati yang masih ada pada kami, Engkau tetap terus memberkati usaha pekerjaan kami. Walaupun situasi dan kondisi seperti ini, kami percaya bahwa Tuhan terus mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami.
Lalu dengarkan kami Tuhan yang sudah berdoa, serta mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, warta Jumat kita pada hari ini disampaikan kepada Jemaat bahwa ibadah perayaan Paskah akan dilaksanakan besok pagi jam 9. Demikian warta Jemaat. Terima kasih. Mari kita mengakhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri, apapun juga menimpamu. Saudara-saudaraku, pergilah, hayatilah pengorbanan Kristus yang mati untuk kita. Suruh hidup kami ke dalam kuasa-Nya. Atas pengakuan saudara-saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah Sabtu Sunyi kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta yang sudah melayani kita, bahkan kita semua yang sudah mengangkat tugas pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan sekali lagi kepada jemaat bahwa besok
perayaan Paskah akan dilaksanakan pada jam 9 pagi secara live. Jemaat bisa mengikuti di rumah masing-masing. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 368 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua.